yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita semua, kesehatan, iman Islam sampai saat ini kita masih sehat dan kita masih bisa berkumpul walaupun hanya melalui udara. Saat ini para taruna-taruni supaya membuka minggu ke-12. Minggu 12 saya akan terangkan tentang penggunaan tentang kapal dari berlayar dari laut menuju sungai. Kedengaran nggak tadi? Dan tadi saya kedengaran. Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana perubahan draft atau perubahan syarat sebuah kapal yang berlayar dari laut ya, dari laut menuju sungai ya. Kita tahu bahwa pelabuhan-pelabuhan sungai di Indonesia ini cukup banyak ya, termasuk Dumai, Palembang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan lain-lain. Dan kalian kalau sudah berlayar tidak tertutup kemungkinan atau besar kemungkinan harus berlayar menuju ke sungai, pelabuhan sungai. Ya, nah disitulah kita akan menghitung draft kapal saat kita masuk ke sungai. Tapi sebelumnya masuk ke situ, saya terangkan ke situ tentang perubahan draft. Saya akan gambarkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan syarat atau draft kapal ya. Ini gambarnya. Nah, ini garis air, waterline. Yang namanya syarat enggak jelas ya. Yang namanya syarat, jadi batas dari keel atau lambung lunas kapal sampai ke garis air. Itu namanya draft. Draft atau syarat kapal. Nah, kapal kalau berlayar dari laut menuju sungai, kapal ini akan turun karena perbedaan berat jenis ya, perbedaan berat jenisnya. Kalau berat jenis air laut itu 1,025, sementara berat jenis sungai adalah 1,000 ya. Jadi kalau kapal berlayar dari air laut menuju sungai, sampai di sungai, masuk di sungai, kapalnya akan turun. Kapal turun berarti draft kapal bertambah, ya. Draft kapal bertambah. Berapa pertambahannya? Pertambahannya adalah sebesar DWA, ya, sebesar DWA. Kalau misalnya DWA-nya setelah kalian hitung-hitung dapat DWA-nya 5 cm. Ya, kemudian draft pada waktu masih di laut 6 meter, berarti pada waktu kapal masuk di sungai, berarti draft kapal waktu di sungai sudah menjadi 6 meter 5 cm. Gitu, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari kapal dari sungai menuju ke laut, sampai di laut yang BJ-nya 1,025, kapalnya akan naik, ya, kapalnya akan naik
akan naik dan karena perbedaan berat jenis. Kalau dari laut ke sungai turun kapalnya. Kalau dari sungai ke laut kapalnya naik, berarti syaratnya berkurang. Ya. Kemudian tentang Plimsoll-Mark. Ini nanti kelihatan nanti ya. Tentang Plimsoll-Mark. Ya. Setiap kapal mempunyai Plimsoll-Mark, ya. Plimsoll-Mark ini gunanya ini T, tropik, ini summer, S, ini W, winter, ini winter North Atlantic. Ya. Ini summer freshwater, tropic freshwater. Nah, kalau kapal sedang melakukan pemuatan, kemudian garis summer ini diketahui atau summer draft diketahui, sementara kapal berada di daerah tropik, kalian sebagai muallim harus menghitung ya berapa tropik draftnya. Nah, jarak antara tropik draft dengan summer draft ini jaraknya 1/48 summer. Ya. 1/48 summer. Sama juga dari summer ke winter ini musim dingin, summer ini musim panas, tropik ya, daerah Indonesia ini. Kemudian untuk winter ya, winter sama juga 1/48 summer draft. 48 summer draft ya. Nanti kalau belum jelas yang saya jelaskan ini, kalian nanti bisa tanyakan via WA. Ya. Via WA. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan-perhitungan, saya jelaskan dulu tentang draft. Kemudian tentang FWA, DWA, dan ini Plimsoll-Mark. Plimsoll-Mark ini 1,48 untuk mencari tropik bisa kalau diketahui summer, kemudian untuk mencari tropik ini summernya ini ditambah koreksinya karena posisi tropik berada di atas summer. Tapi kalau summer diketahui, untuk mencari winter, misalnya kapal sedang berada di musim dingin, summernya ini dikurangin dengan koreksi. Kenapa? Karena winter ini berada di bawah summer, ya. Kemudian FWA di minggu 12 di situ sudah ada rumusnya, ya. Rumus FWA sama dengan summer displacement per 40 kali TPC, ya. Jadi FWA sama dengan displacement per 40 kali TPC. Ini rumus, ya. Kemudian setelah kalau ada soal, ya, kapal berada di summer draft, kemudian kapal berada di tropik, cari tropik draft dulu, ya, dengan rumus 4 kali 10
1/4 8 kali summer draft, kemudian tambahkan. Nah, kalau ada soal yang semacam gini, yang kalian cari pertama adalah FWA, ya. Yang kalian cari pertama adalah FWA. Kemudian setelah cari FWA, baru dicari DWA, ya. Cari DWA. Cari DWA. Ush. Adanya. Cari DWA. DWA di minggu 12, di situ juga ada rumusnya, sama dengan FWA, ya, dikali BJ air laut kurang BJ air payau. Kemudian dibagi BJ air laut dikurang BJ air tawar. Nah, air payau ini berat jenisnya lebih dari 1,000 tapi kurang dari 1,025. Karena air payau ini adalah campuran dari air laut dengan air tawar. Jadi tidak terlalu asin dan tidak terlalu tawar. Ya, itu namanya air payau. Nah, biasanya air payau ini berada kalau pelabuhannya berada di dekat laut. Tapi di sampingnya itu ada sungai. Itu air payau. Ya. Jadi kalian harus, kalau ada soal semacam ini, harus cari dulu FWA. Ya. Kemudian habis itu cari DWA. Karena DWA ini rumusnya harus ada FWA. Nah, kalau sudah demikian, baru cari draft awal. Draft awal di sungai, di laut. Nah, kemudian kapal ini berlayar menuju sungai, sampai di sungai draftnya bertambah. Jadi DWA ditambahkan dengan draft waktu di laut menjadi draft di sungai, ya, gitu. Kurang jelas ya ininya, kurang jelas ya. Coba kalian, saya harap buka minggu 12. Di situ ada contoh soal, ya. Di situ ada contoh soal. Berapa orang ini? Ini ya, 10 ya. Oke. Buka di minggu 12, di situ ada contoh soal. Sebuah kapal sedang berada di pelabuhan Musi, Palembang. Mempunyai draft syarat rata-rata 270 cm atau 2,7 meter. Diketahui bahwa berat benaman atau displacement 850, TPC 3,2 ton per cm, BJ air laut 1,25 dan BJ air sungai 1. Ya. Berapa draft rata-rata kapal setelah tiba di laut? Nah, ini kita tinggal kurangkan, ya. Jadi cari FWA displacement per 40 kali TPC. Displacement 40 kali TPC, ya. Diketahui displacement 850, 40 kali 3,2, 126, berarti FWA-nya 6,6 cm. DWA sama dengan FWA kali BJ air laut kali BJ air payau. Tapi karena sungai Musi ini bukan air payau, jadi kita ambil 1. Jadi DWA-nya tetap sama dengan FWA 6,6 cm. Ya. Nah,
syarat rata-rata di sungai 270 cm, DWA 6,6 cm. Berarti syarat rata-rata di laut nanti kalau kapal sudah berlayar menuju laut, kapalnya naik sebanyak 6,6 cm. Berarti setelah tiba di laut, draft kapal 263,4 cm atau 2,6 meter. Ini cukup mudah ya. Sekali lagi saya kasih beritahukan kepada kalian, kalaupun nanti kalian tidak ada yang tidak mengerti, ya, utamanya yang tidak mengikuti, kalian boleh tanya melalui WA, ya, saya akan layani. Kemudian nomor 2, contoh soal. Sebuah kapal memiliki keterangan sebagai berikut. Summer draft 364, ya. Ini nggak bisa diganti ya. Bisa kan diganti? Iya, maksudnya tuh bisa kan? Susah. Hah? Itu berapaan itu? Nanti saya beritahu gubernur. Kemudian soal nomor 2. Diketahui bahwa summer draft kapal 364 cm atau 3,64 meter. Itu meter ya, bukan sentimeter. Kemudian displacement-nya 5.700 ton, TPC 17 ton per sentimeter. Nah ini kalau nggak salah saya belum terangkan tentang TPC, ya. Secara yang bertanya melalui WA saya sudah jelaskan, tetapi melalui live streaming ini belum, atau Zoom belum. Jadi saya terangkan sedikit bahwa TPC yang dimaksud dengan TPC itu satuannya ton per sentimeter. Jadi kalau misalnya TPC kapal itu 17 ton per sentimeter, ini artinya kapal kalau dimuatin 17 ton, kapal ini turun 1 cm. Itulah namanya TPC 17 ton per sentimeter, ya. Jadi kalau misalnya muatan ada di atas kapal, kita ambil, kita bongkar, turunkan ke darat, kapalnya akan naik jadi 1 cm. Gitu, ya. Itu namanya TPC. Nah, saya lanjutkan. Kapal tersebut sedang memuat di suatu pelabuhan sungai yang letaknya di daerah permanen tropik dengan berat jenis 1,008. Nah, ini kalau 1,008 berarti lebih dari 1 tapi kurang dari 1,025. Ya, lebih dari BJ air tawar yang 1,00 tapi kurang dari BJ air laut 1,025. Jadi 1,008 berarti kapal ini berada di air Payau. Ditanya berapa draft kapal di pelabuhan sungai setelah selesai memuat. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kalau ada soal begini, yang pertama dicari adalah FWA, ya. FWA. Ya, FWA. Kemudian setelah dapat, kalian sudah tahu rumusnya, kemudian cari DWA. Kemudian dapat DWA, FWA, DWA, ya. Kemudian cari summer draft. Tulis summer draft, ya. Summer draft.
364 cm. Ya. Kemudian koreksi, karena kapal ini berada di daerah permanen tropis, rata-rata di Indonesia itu tropis ya. Berada di tropis, makanya kita koreksi. Koreksi sama dengan 1/48 dikali 364. Ya, 364. Di sini sama dengan 7, jadi 364 dibagi 48 menjadi 7,6 cm ya. Kemudian ditambah menjadi tropic draft. Ditambah menjadi 371,6 cm. Itu ya. Tropic draft. Sekarang yang ditanyakan berapa draftnya pada waktu kapal sudah sampai di sungai. Berarti kita akan tambahkan DWA. DWA sama dengan 5,7 cm. Berarti draft di sungai sama dengan ditambahkan, berarti 377,3 cm atau 3,77 meter atau 3,8 meter. Inilah draft di sungai. Itu soal nomor 2 ya. Jelas kan? Jadi kalau dihapus ini lagi bisa dilihat mereka ya. Bisa ya. Sekali lagi saya harapkan kalian kalau masih ada yang belum dimengerti sampai di sini, apa yang saya jelaskan di sini, ya, kalian boleh tanyakan via WA. Tapi teman-teman kalian yang biasa bertanya, dia kerjakan dulu. Dia kerjakan, setelah selesai dikerjakan, baru dia tanya ke saya, apakah ini sudah benar, Cap? Atau masih salah? Saya koreksi, oh masih benar, atau sudah benar, atau masih ada kesalahan. Gitulah, ya. Jadi saya harapkan juga pada kalian begitu. Kemudian kita ke soal nomor 3, contoh. Ya. Contoh soal nomor 3, saya harapkan kalian sudah punya semua. Karena ini pelajaran yang saya terangkan ini adalah minggu ke-12, minggu yang lalu. Ya. Contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 ini yang ditanyakan berapa ton, ya, berapa ton muatan yang dapat dimuat sebelum kapal berangkat. Nomor 3, sebuah kapal sedang berada di air payau dengan berat jenis 1,008, ya, memiliki syarat rata-rata 6,1 meter. Data lain yang diketahui adalah TPC 12 ton per cm, FWA 0,13. Nah, di soal ini sudah diketahui FWA-nya, jadi tidak perlu dicari lagi. Dikehendaki kapal nanti di laut yang BJ 1,025 memiliki syarat rata-rata 6,4 meter. Ditanya berapa ton yang dapat dimuat oleh kapal sebelum berangkat. Ini kok gini. Kesini ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, setiap ada soal begini, yang dicari dulu FWA. Setelah FWA ada, dicari DWA. Tapi karena soal di sini
sudah jelas, sudah diketahui FWA-nya, makanya kita langsung cari DWA. Ya, DWA-nya rumusnya kalian sudah tahu, yaitu FWA dikali berat jenis air laut dikurang berat jenis air tawar, air payau, dibagi berat jenis air laut dikurang BJ air tawar. Ya, FWA sudah diketahui 0,13. Jadi setelah dihitung-hitung dimasukkan ke dalam rumus, didapat DWA sama dengan 0,088 atau kita bulatkan 0,1. Jadi 8 ini bisa menjadi 1. Ya, 0,8 cm. Kemudian setelah dapat DWA-nya, syarat rata-rata di laut, dan di sini kan dikehendaki di dalam soal dikehendaki kapal nanti di laut memiliki syarat rata-rata 6,4. Ini syarat yang dikehendaki. Artinya biasanya nakoda katakan saya mau syarat di laut nanti 6,4 meter. Nah, kita syarat rata-rata nanti di laut 640 cm atau 6,4 meter. Kemudian DWA 0,1 ditambahkan, kemudian syarat rata-rata di air payau setelah muat 640,1 cm. Kemudian syarat rata-rata di air payau sebelum muat 610. Penambahan syarat atau selisih syarat 30,1 cm. Nah, TPC 12 berarti dikalikan muatan yang dapat dimuat di air payau 361 ton. Nah itu kita sudah jelaskan, ada 3 contoh soal. Kalian kalau masih belum jelas silahkan tanya, ya, silahkan tanya via WA. Tapi kalau sebaiknya tanya dulu, kerjakan dulu. Ada contoh latihan soal di situ. Ya, saya hapus dulu ini. Saya jelaskan tentang perubahan untuk mendapatkan perubahan syarat. Ya, untuk mendapatkan perubahan syarat, ya, perubahan syarat sama dengan muatan W per TPC. Ya, W per TPC. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya jelaskan tadi bahwa TPC adalah banyaknya muatan yang dimuat di dalam kapal, yang dimasukkan ke dalam kapal sehingga kapal turun 1 cm. Ya, saya ulangi, TPC adalah banyaknya muatan yang dimuat ke dalam kapal, kemudian kapal itu turun 1 cm. Contohnya TPC 10 ton per centimeter. Artinya muatan 10 ton dimasukkan ke dalam kapal, ya, dimasukkan ke dalam kapal, kemudian kapalnya turun 1 cm. Gitu. Ya. Nah, otomatis kita tahu perubahan syarat kalau muatan yang kita muat itu diketahui. Ya, kalau muatan yang dimuat itu diketahui, ya. Misalnya TPC-nya 10 ton per centimeter. Nah, muatan yang kita ketahui, yang kita muat misalnya 50 ton. 50 ton. Berarti 5 W per TPC atau 50 ton per 10. Berarti kapal turun 5 cm. Ngerti sampai sini ya? Mudah-mudahan ngerti ya. Saya ulangi. Muatan ada 50 ton. TPC diketahui 10 ton per centimeter. Muatan ini dimuatin 10 ton ke dalam kapal. Ke dalam kapal, ya.
Kemudian berapa perubahan syaratnya? Berarti turun 5 cm. Dari mana 5 cm? Berarti 50 dibagi 10 cm. Ya, itu. Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, ini saya ada di halaman berikutnya latihan soal. Coba ditulis ya. Latihan soal nomor 1. Itu kuncinya atau jawabannya A itu 477,6 cm. Tulis 477,6 cm atau 4,8 meter. Itu A, pertanyaan A. Jawaban nomor B, syarat rata-rata apabila nanti kapal di laut 495,3 cm. Ya. 495,3 cm dibulatkan menjadi 5 meter. Oke? Udah tulis? Ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 yang ditanya berapa, hitung GM kapal. Bila diketahui KM 6,96 meter. GM-nya hasilnya 0,9 meter. Ya. 0,9 meter. Kemudian nomor 3. Yang diketahui hitung maksimum berat yang bisa dimuat sehingga nanti mencapai maksimum yang diizinkan. Itu nomor 3. Jawabannya 616,6 ton. Ya, 616,6 ton. Oke. Saya rasa insya Allah minggu depan, ya, minggu depan, minggu ke-13 masih sama, ya. Yang akan berbeda nanti di minggu 14 itu namanya percobaan stabilitas, inclining experiment. Ya, kita sudah mulai masuk ke kapal miring, ya. Ini masih banyak kita akan pelajari. Kapal miring. Bagaimana kalau kapal miring, bagaimana caranya supaya kita tegakkan kapal sebelum kapal berangkat. Oke, masih ada yang tolong dikumpulkan apa yang kalian mau tanyakan, silakan tanya melalui WA, ya. Saya akan jawab sampai kalian mengerti, ya. Oke, untuk live streaming sekarang ini saya rasa sudah cukup karena saya hanya membahas minggu 13, minggu 12. Minggu 13 hampir sama, ya. Minggu 13 hampir sama, yaitu minggu yang sekarang ini, ya. Minggu 13 ini sama, hampir sama, ya. Oke, saya rasa sudah cukup sekian. Siapa tahu kalau Mas Ipul ini mau berikan kita tentang Zoom, ya silakan aja, tidak ada masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.